Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kedua. Masih ingat apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Lalu amanat pantun adalah pesan yang terkandung dalam pantun tersebut. Contohnya yaitu pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat, murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Amanat dari pantun tersebut yaitu masuk kelas tepat waktu merupakan kewajiban seorang siswa. Dengan masuk kelas tepat waktu, proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Contoh pantun kedua. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa, supaya kita berilmu tinggi. Amanatnya yaitu, sebelum belajar perlu berdoa agar berilmu yang tinggi. Yang kedua, kita akan belajar tentang darah. Fungsi darah yaitu A sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang B menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang C mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang D mengedarkan getah bening. Yang E menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang F menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang G mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Peredaran darah pada manusia ada 3 cara. Yang pertama, darah kotor yang ada di bilik kanan jantung yang membawa karbon dioksida awalnya dipompa jantung menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah kotor mengalami pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang kedua, kemudian darah bersih tersebut mengalir ke serambi jantung melewati vena pulmonalis. Darah menuju bilik kiri dan dipompa melewati aorta menuju ke seluruh tubuh. Yang ketiga, setelah seluruh bagian-bagian tubuh, darah akan menjadi kotor karena membawa karbon dioksida. Darah kotor ini kemudian dipompa menuju serambi kanan jantung melalui pembuluh vena cava dan kembali ke bilik kanan sebelum menuju paru-paru lagi. Selanjutnya itu gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama, anemia. Anemia adalah gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang B yaitu talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. A. Makan makanan yang bergizi. B. Olahraga yang teratur. Dan C. Tidur dan istirahat yang cukup. Selanjutnya kita akan belajar properti tari daerah. Properti tari daerah adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari.
Contoh properti dari daerah yaitu piring, kipas, kuda lumping, dan topeng. Contoh tari daerahnya yaitu tari reog dari Ponorogo. Properti apa yang digunakan dalam tari reog? Properti yang digunakan adalah topeng dan bulu merak pada tari, beserta tata rias dan busananya. Tari reog ini berasal dari daerah Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.